Ya, industri pertanian ini menyumbang banyak untuk ekonomi nasional di Sulawesi Utara. Tadi Pak Oli sudah menyebutkan tentang kopra yang juga ternyata membantu sekali di musim COVID-19 begitu ya Pak. Nah, ke depan kopra ini akan seperti apa untuk diekspor? Ya, saya kira ini satu hal. Ini pasti yang petani kelapa ya, bukan kopra ya. Petani kelapa akan mendapatkan nilai tambah yang sangat tinggi. Makanya saya di Sulawesi Utara ada 3 jenis kelapa yang saya mulai sosialisasikan kepada petani. Pertama, kelapa dalam. Kelapa dalam ini untuk produksi kopra. Ya toh. Kedua, kelapa genja. Nah, kelapa genja ini untuk produksi gula dari kelapa. Nah, ketiga ini kelapa pandan wangi. Ini khusus kelapa buat turis. Nah, 3 jenis ini mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, nanti pada saat turis banyak pasti kelapa pandan wangi ini akan menjadi primadona. Ya kan? Yang ini kelapa genja ini kita dorong terus supaya dia menjadi ada kita buat industri gula kelapa. Karena ini sangat sehat. Sangat sehat. Nah, kita sudah mulai coba, ada investor mulai melihat, dia meminta saya kalau sudah sampai 1.000 hektar ada lahan kelapa genja, dia akan bangun pabrik. Nah, ini satu industri yang sangat bagus. Nah, kalau kelapa dalam kita akan tetap memproduksi kopra dan minyak supaya untuk kualitas ekspor ini kan begitu. Karena kita akan, makanya saya menganjurkan karena kelapa setelah pelabuhan Bitung ini sebentar lagi dibuka secara langsung bisa mengekspor dari Bitung langsung ke luar negeri sama kayak pesawat. Kalau saat ini kan barang-barang produk pertanian kita yang tidak lewat pesawat masih lewat Surabaya atau Jakarta baru naik lagi ke atas sehingga mahal. Nah, kalau berikut sudah kita buka ini jalur kapal dari Hong Kong langsung lewat Bitung baru dia ke Surabaya, ini dampaknya hasil pertanian dari kelapa ini akan menjadi primadona. Karena kelapa ini kan sabut kelapanya kita bisa ekspor langsung. Arang tempurungnya kita bisa ekspor langsung. Dagingnya kita jadikan minyak atau jadikan airnya pun kita bikin nata de coco. Ini sudah pasar ekspor langsung. Ini akan berdampak sangat. Makanya saya menganjurkan kepada masyarakat Sulawesi Utara yang masih mempunyai lahan, mari dari sekarang orang tanam kelapa. Karena ke depan kelapa ini akan lebih menjanjikan dari tanaman-tanaman pertanian lain. Oke, ini juga memungkinkan untuk UMKM ini untuk masuk begitu Pak? Oh iya dong, pasti. Karena kan produk turunan dari kelapa ini kan bisa UMKM, misalnya VCO dan lain-lain banyak manfaatnya bagi kita. Dan satu kita bersyukur karena Balit Padma itu Balai Penelitian Kelapa ini ada di Sulawesi Utara. Nah, ini yang harus kita dorong agar supaya petani kita mendapatkan nilai tambah yang lebih maksimal. Oke, penyerapan ataupun sumber daya alam yang ada di Sulawesi Utara itu potensinya sangat besar. Nah, bagaimana untuk penyerapan tenaga-tenaga lokalnya, Pak? Oh, saya kira ini sangat penting bagi kita supaya sumber daya manusia kita ini akan lebih produktif. Makanya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan BLK kita lakukan pelatihan-pelatihan terus. Supaya lebih tinggi nilai produktivitasnya sehingga masyarakat juga mulai terbiasa. Mulai terbiasa dengan ini sehingga produknya betul-betul sangat baik. Oke. Ada rencana Pak, mungkin ke depannya ketika terpilih lagi ada berapa target untuk ekspornya ke luar negeri? Wah, target umpamanya kalau tadi bilang Januari itu kita mengangkat kargo pesawat itu 100 ton. Karena ada investor sudah mau bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha di Sulawesi Utara untuk pesawat langsung dari Manado langsung ke Shanghai. Nah, pesawatnya dia beli langsung ngangkut kargo ini. Bawa hasil-hasil pertanian kita, perikanan kita ke China, pulang dia bawa produk China yang jual-jual di Mangga 2, dia semua jual di sini. Jadi orang Manado nggak perlu di Mangga 2 lagi belanja-belanja. So ada di pasar di sini. Oke. Okay? Kita masih akan lanjut membahas tentang pariwisata di Sulawesi Utara, tapi setelah yang satu ini tetap di Torang Pefigur.